Sendiri. Pak Budi rek masuk. Tetapi kita masih melaksanakan aktivitas yang menjadi kewajiban kita di dunia pendidikan. Salawat beserta salam, insya Allah senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tak lupa untuk keluarganya, para sahabatnya, dan untuk semua umat yang setia mengamalkan ajarannya, dan mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang telah kita rencanakan sebelumnya, seyogianya kita melaksanakan IHT tetap muka, tetapi karena ada aturan PPKM, akhirnya untuk IHT kita alihkan saja menjadi rapat teknis yang dilaksanakan di dunia maya, tetapi bukan dunia maya Rosmayani, dunia maya yang tentunya mudah-mudahan walaupun teknis seperti ini tidak menghalangi dan tidak menjadikan kegiatan ini tidak maksimal, gitu ya. Tapi kita akan maksimalkan kegiatan pada hari ini, di mana yang menjadi agenda utama kegiatan hari ini adalah persiapan pembelajaran untuk tahun pelajaran 2021 dan 2022. Sebelumnya saya ingatkan bagi yang belum ngopi, silakan untuk ngopi, ya, kita sambil santai saja, gitu ya. Bapak Ibu, untuk hari ini, acara hari ini kita simpel saja, singkat saja. Acaranya yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga pemaparan persiapan pembelajaran tahun pelajaran 2021-2022, yang keempat acara diskusi, dan yang kelima penutup. Untuk memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita buka dengan membaca surat Al-Fatihah. Bi barakatul Quran Al-Fatihah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melancarkan kegiatan kita pada hari ini. Menginjak acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan langsung disampaikan oleh Bapak Kepala SMA Negeri 1 Cibinong, Bapak Dr. Andes Jusdi. Kepadanya waktu dan tempat disilahkan. Pak Iral dibuka yang mute Pak KS. Mari Pak. Ya, bagus ini. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia sehingga kita bisa berkumpul hari ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, tidak kekurangan apapun. Ibu Bapak yang saya hormati, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu dalam acara rapat persiapan baru. Sekalipun kita bertemu di udara, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan semangat Bapak Ibu. Karena situasi dan kondisinya memang harus dilaksanakan.
Bapak, Ibu yang saya hormati, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah saya ucapkan terima kasih panitia PPDB yang telah bekerja keras dan alhamdulillah membuahkan hasil yang kita harapkan, sekalipun masih ada kekurangan-kekurangan, terutama dalam hal mengenai jumlah siswa. Tetapi pada kenyataannya, alhamdulillah, kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, untuk tahun ini meningkat lebih jauh. Hanya kita punya target kita adalah 216 siswa. Hanya sampai saat ini menurut catatan, dan itu masih tetap berjalan, baru berjumlah kurang lebih 170-an dari. Maka untuk itu, khusus untuk sekolah kita, karena tahap 2 sudah ditutup, kita masih bisa membuka tahap 2, tahap ketiga, tahap 4, tahap selanjutnya sampai target kita. Mungkin nanti cut off-nya sampai bulan September. Ibu Bapak yang saya hormati, lalu berikutnya mengevaluasi apa yang kita kerjakan selama setahun ini, mudah-mudahan bisa untuk ke depan dengan bercermin kepada tahun yang kita lalui bersama, kekurangan-kekurangan yang kita lalui, mudah-mudahan kita bisa memperbaikinya di tahun ajaran yang akan datang. Kepada Bapak dan Ibu, mari kita tetap semangat melakukan tugas, sekalipun dilaksanakan secara daring, dan harapannya ke depan, mudah-mudahan kita tetap berharap dan tetap kita berencana mempersiapkan untuk tatap muka. Begitu Bapak dan Ibu. Maka untuk itu, kepada Bapak dan Ibu, untuk ke depan, yang tadi disampaikan, kekurangan-kekurangan di tahun sebelumnya, mari kita perbaiki di tahun-tahun mendatang. Kekurangan Bapak Ibu yang saya hormati, rencana ke depan ingin apa yang kita kerjakan, apa yang akan kita kerjakan itu bisa terlaksana di awal tahun ajaran ini, supaya kita istilahnya punya target tertentu apa yang kita akan kerjakan. Maka untuk itu saya sarankan kepada panitia anggaran juga, kepada para wakasek, agar menyusun kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan selama setahun ke depan. Supaya apa? Supaya kita terarah. Apa yang kita akan kerjakan, kita bisa masukkan dalam anggaran. Dan alhamdulillah, apabila jumlah siswa kita meningkat, insya Allah anggaran juga meningkat. Bapak, Ibu yang saya hormati, berikutnya nanti mungkin pembagian tugas. Alhamdulillah, tahun ajaran ini ada tambahan teman-teman kita yang baru. Kalau tidak salah ada 3, sebetulnya saya juga belum kenal. Kalau bisa nanti diajukan tangannya, mudah-mudahan ada 3-3-nya hari ini, sambil kita perkenalan. Ya kalau bisa nanti malah kenalkan pribadinya Bapak Ibu guru masing-masing. Kan selamat bergabung di sekolah kita. Ya nanti mungkin insya Allah pembagian tugas juga hari ini ya Pak Kurikulum. Baik itu pembagian tugas mengajar, wali kelas, dan lain sebagainya kita akan ini. Dan kita sudah menyarankan ke bagian kurikulum, mungkin kita usahakan harus merata pembagian tugas. Rata segala-galanya. Bapak apa?
Anggaran yang kita gunakan adalah anggaran dari BOPD untuk kegiatan. Di mana untuk anggaran BOPD itu tidak boleh ada rangkap. Sebab apabila rangkap, ya artinya kredit. Untuk itu nanti akan dibagikan atau disusun dengan serapi mungkin supaya tidak terjadi penumpukan. Lalu terutama dalam pembagian jam mengajar juga mungkin kita berusaha seadil-adilnya sesuai atau serata mungkin sesuai dengan aturan-aturan yang kita telah lakukan. Bapak Ibu yang saya hormati, yang terakhir mungkin untuk persiapan ke depan, persiapan belajar ke depan. Apapun hal yang dibutuhkan, terutama nanti ada pembagian tugas, mungkin Bapak dan Ibu ada kewajiban-kewajiban yang harus Bapak Ibu lakukan, baik itu perangkat pelajaran dan lain sebagainya, untuk Bapak Ibu yang mengajar, juga untuk para wakasek, untuk para pembina ekskul, dan lain sebagainya. Mungkin itu juga diharuskan membuat program yang akan semesta. Saya rasa Bapak Ibu yang disampaikan itu dulu, dan mungkin nanti ada tanya jawabnya, ada kritik ataupun saran demi perbaikan ke depan, ditunggu dengan senang hati. Untuk sementara sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah menyampaikan arahannya terkait persiapan pembelajaran 2021-2022. Jadi Bapak Ibu, sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa rencana untuk tatap muka di tahun 2021-2022 itu tertunda gitu ya. Karena memang sampai dengan saat ini pemerintah memberlakukan PPKM ya. Dan katanya ini 6 minggu. Jadi kemungkinan sampai dengan ketiga bulan Agustus. Dan tentunya sampai dengan waktu tersebut kita masih akan melanjutkan pembelajaran secara daring. Tapi nanti akan disampaikan bagaimana teknis untuk memulai pembelajaran daring. Baiklah Bapak Ibu, acara kita lanjutkan ke acara pembagian tugas untuk tahun pelajaran 2021-2022. Sebelumnya Pak Iral bisa di-share untuk daftar hadir, ya, link daftar hadir. Jadi Bapak Ibu silakan untuk mengisi link daftar hadir, karena nanti akan langsung direkap, dan tentunya transportnya sesuai dengan data yang ada di daftar hadir tersebut. Ya. Sudah kelihatan ada? Ada ya? Baiklah Bapak Ibu, seperti tadi disampaikan sedikit bahwa intinya untuk tahun pelajaran 2021-2022 awal-awal ini sampai dengan akhir PPKM nanti kita masih akan melaksanakan pembelajaran secara daring. Oleh karena itu pembagian tugas dan kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan selama itu menyesuaikan dengan kondisi daring. Ya. Seperti contoh katakanlah untuk kegiatan PAS
itu tentunya daring dengan tatap muka akan berbeda. Mulai dari kepanitiaan dan juga keuangannya gitu ya. Sehingga pertimbangannya adalah bahwa kebutuhan tenaga untuk tugas tambahan dan lain-lain juga menyesuaikan dengan daring gitu. Dengan asumsi kita tidak akan terlalu membebani anggaran. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Ya. Dan memang salah satu kelebihan dari daring ini kita anggaran untuk tiap kegiatan tidak terlalu besar gitu ya, tidak terlalu terbebani oleh itu. Jadi kelebihan daring. Sekali lagi untuk tugas mengajar, tugas tambahan dan lain-lain itu menyesuaikan dengan kebutuhan daring. Ya. Jadi tentunya akan lebih hemat. Tetapi nanti walaupun di perjalanan kita langsung tatap muka dan kebutuhan itu meningkat, maka kita akan melakukan perubahan kembali. Jadi berbasis kebutuhan. Saya akan mulai dengan menyajikan data jumlah peserta didik. Ya. Berdasarkan hasil rekap beberapa waktu lalu, untuk kelas 10 itu yang sudah registrasi itu kurang lebih 175 orang. Ini untuk induk ya, kelas 10 untuk induk. Untuk terbuka belum masuk karena PPDB terbuka itu mulai 14 Juli hari ini sampai dengan 15 Agustus waktunya. Ya. Jadi kalaupun misalkan terbuka ada satu rombel yang masuk dengan jumlah 20 ya, jadi kelas 10 menjadi 195 mungkin ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk kelas 11 jumlahnya itu 134 orang, itu induk dengan terbuka. Dan untuk kelas 12 induk dengan terbuka jumlahnya itu 190 orang. Sehingga kurang lebih total keseluruhan itu 498. Walaupun kelas 10 terbuka masuk 20 orang, itu kurang lebih menjadi 518. Mudah-mudahan lebih dari itu gitu ya jumlah siswa kita. Selanjutnya, dari jumlah siswa tersebut, maka kami mencoba untuk membagi rombel. Ya. Untuk kelas 10, itu totalnya itu direncanakan akan ada 6 rombel. Di mana jurusan IPA 3 rombel, dan jurusan IPS 3 rombel. Tapi kalaupun ada terbuka masuk rombel, biasanya itu jurusan IPS, jadi jurusan IPS menjadi 4 rombel dengan terbuka. Sehingga jumlah rombel kelas 10 itu 7 rombel. Dan ini rekor ya, selama ini kita belum memiliki kelas 10 berjumlah 7 rombel gitu. Tapi mudah-mudahan tahun ini bisa terwujud, bahkan lebih banyak. Untuk kelas 11, total rombelnya itu 5 rombel. Gitu ya. Jadi IPA 2 rombel, IPS 3 rombel, berikut dengan terbuka untuk kelas 11. Dan untuk kelas 12, jumlah rombelnya itu 7 rombel, IPA 2 rombel, dan IPS 5 rombel. IPS ini 5 rombel itu 2 rombel induk dan 3 rombel terbuka. Nah, ini adalah gambaran dari rombel yang ada di sekolah kita. Jadi kurang lebih sampai dengan saat ini ada 18 rombel. Tetapi kalaupun nanti terbuka masuk satu rombel, totalnya menjadi 19 rombel. Selanjutnya berkaitan dengan struktur kurikulum. Sebagaimana yang sudah Bapak Ibu ketahui bahwa sampai dengan saat ini kita menggunakan kurikulum 2013 ya. Istilahnya banyak mungkin ya. Ada yang menyebutnya dengan KDRT, kurikulum 2013, ada Kurtilas, ada Kurnas, apapun istilahnya, tetap itu kurikulum 2013. Dan untuk menteri yang baru belum
belum mengeluarkan kurikulum yang baru. Gitu ya. Ciri khas kurikulum 2013 itu diantaranya adalah ada pengelompokan dari MAPEL, di mana kurang lebih ada 4 kelompok, meliputi kelompok wajib A, wajib B, peminatan, dan lintas minat. Untuk wajib A, itu ada MAPEL PAI, PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan Sejarah Indonesia. Ini masuk ke dalam kelompok wajib A, ya. Matematika wajib, jadi sebutnya gitu. Wajib B, ada PJOK, Seni Budaya Prakarya. Ini bahasa Sunda saya masukkan saja ke wajib B, walaupun memang sebetulnya bahasa Sunda itu masuk ke muatan lokal. Ya. Kemudian untuk kelompok peminatan, untuk peminatan IPA itu ada matematika peminatan, fisika, kimia, biologi. Dan untuk kelompok IPS-nya, jurusan IPS ada sejarah, ekonomi, sosiologi, dan geografi. Ya. Selanjutnya untuk lintas minat. Ini kita ada perubahan. Untuk tahun ini khusus kelas 10 kita hilangkan lintas minat informatika. Karena sekolah kita tidak memenuhi syarat untuk diadakannya MAPAL tersebut. Ya, syaratnya cukup banyak, seperti harus memiliki guru yang berbasis TIK, sehingga untuk tahun ini kelas 10 tidak ada lintas minat informatika. Kemudian penggantinya ya adalah bahasa Arab, gitu ya. Sesuaikan dengan kapasitas dan keadaan guru di kita. Jadi kelebihan kurikulum 2013 ini kita bisa mengotak-atik MAPAL apa saja, gitu ya, disesuaikan dengan potensi guru yang ada di kita. Jadi untuk kelas 10 IPA itu lintas minatnya itu adalah bahasa Arab dan ekonomi. Untuk kelas 10 IPS lintas minatnya bahasa Arab dan kimia. Nah, itu ya. Karena kebetulan kimia ada Bu Nenden dan Bu Yohani mungkin ya. Selanjutnya untuk kelas 11 itu sama, jurusan IPA dan IPS lintas minatnya itu adalah bahasa dan sastra Inggris. Ya. Sedangkan untuk kelas 12 itu lintas minatnya juga sama, jurusan IPA dan IPS yaitu bahasa dan sastra Indonesia. Selanjutnya pembagian tugas. Seperti yang sudah tadi dikemukakan oleh Pak KS bahwa untuk tahun pelajaran 2021-2022 ini kita sudah bergabung dengan kita 3 guru baru. Sebetulnya 1 sih guru lama gitu ya. Cuma istirahat dulu dan sekarang alhamdulillah sudah bergabung lagi dengan kita. Yang pertama adalah Bu Yohani Kurniasih. Selamat datang Bu Yohani. Welcome to the rock. Jadi mungkin Bu Yohani sudah tidak asing dengan SMA Cibinong, baik dengan guru-gurunya, dengan keadaan fisiknya, pun dengan makhluk-makhluk lain ada SMA Cibinong. Ya, waktu itu Bu Yohani pernah kenalan ya, banyak lagi. Selanjutnya ada Ibu Ajeng Trino Rahmawati. Selamat datang Ibu Ajeng. Mungkin Bu Ajeng juga adalah alumni dari SMA Cibinong ya, sudah tahu lah keadaan bagaimana SMA Cibinong. Itulah sekarang bisa bergabung dan bisa balik ke SMA Cibinong. Dan yang ketiga itu Bu Dita Khoirunisa. Sama, Bu Dita juga merupakan alumni. Tentunya kalau alumni pasti punya keinginan yang kuat untuk membangun SMA 1 Cibinong menjadi lebih baik lagi. Nah, sekali lagi kami ucapkan 3 guru yang baru selamat datang ya. Selamat bergabung dan mudah-mudahan betah di SMA 1 Cibinong dengan segala kekurangan ya dan keanehannya. Untuk pembagian tugas mengajar tugas tambahan akan saya share di grup WhatsApp sekolah nanti ya lebih jelasnya. Tapi bisa kita ini dulu lihat dulu sekilas bahwa pembagian ini memang cukup belum tiap guru ini bebannya lumayan agak
banyak juga. Termasuk saya sendiri harus mengajar 24 jam dengan fisika kelas 12. Sama dengan kalau kurikulum 36 jam. Dan Pak Didin pun ini total mengajar itu 28 dengan kesiswaan 40 jam. Ini hampir melebihi anjuran dokter ya. Jadi memang keadaannya seperti ini. Jadi dengan bertambahnya jumlah kelas, otomatis jumlah jam yang dibutuhkan juga semakin banyak. Ya. Jadi jumlah jam itu 632 untuk tahun ini. Gambaran tahun lalu itu sekitar 500-an, ya. Jadi nanti data ini akan saya share di grup, bisa nanti Bapak Ibu dilihatlah di sana gitu ya. Pak Ira hadir? Hadir, Pak. Ya. Kira kumaha ini ada teknis di Pera loh. Sebentar saya ke sana. Kembali ke tadi mana ya? Ya. New share. Kan? Tapi Nih. Iyalah ini. nah itu. Sudah, ya. Maka share window kan. Ya, kita kembali ke jalan yang benar ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya, pembagian tugas akan saya share di grup WhatsApp sekolah. Silakan nanti bisa Bapak Ibu lihat di situ, kemudian untuk mempersiapkan segala sesuatunya sesuai dengan pembagian tugas. Bagi guru-guru baru bisa bertanya-tanya ke guru lama gitu ya. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Selanjutnya tugas kita sebagai pengajar di antaranya adalah untuk menyusun perangkat pembelajaran. Apalagi untuk tahun ini 2022 ke depan kita akan melaksanakan akreditasi, dan biasanya kan akreditasi itu berbasis data. Sehingga perangkat pembelajaran ini sangat penting. Karena itu diharapkan untuk semua Bapak Ibu guru menyusun perangkat pembelajaran. Insya Allah nanti akan ada penggantian untuk penyusunan perangkat pembelajaran. Apa saja yang harus ada di perangkat pembelajaran? Di antaranya adalah kalender pendidikan. Waktu itu pernah saya share, tapi akan saya share lagi nanti ya. Rincian minggu efektif, rincian hari efektif, analisis KIKD dan IPK, penentuan KKM, program tahunan, program semester, silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran RPP, dan lembar verifikasi. Nah, ini nanti format-formatnya akan coba saya share sehingga Bapak Ibu nanti tinggal masuk-masukkan saja ke sana. Ya. Tapi saya yakin Bapak Ibu pada umumnya sudah memiliki format-format ini ya. Hanya tinggal mengganti saja nama sekolahnya dan nama kabupatennya dengan SMA Cibinong, Cianjur. Jangan lagi ada tertulis Yogyakarta gitu ya. Sekolah SMA 1 Jawa Tengah gitu. Supaya tidak kelihatan banget tuh dari internet. Jadi ini ada kurang lebih 10 yang harus ada di perangkat pembelajaran. Ya. Kita memiliki waktu ya semingguan untuk menyusun perangkat ini ya. Tentunya kalaupun nanti ada sesuatu yang belum dimengerti bisa diskusi dengan rekan-rekan yang lain. Selanjutnya saya ingin membahas sedikit tentang pembelajaran daring. Kita simpulkan sampai dengan minggu ke-3 Agustus pembelajaran akan dilaksanakan secara daring. Tentunya kita sudah punya pengalaman ya. Tapi saya ingin mengingatkan saja bagi yang sudah lupa ya. Dan di sini juga memang perlu untuk dikondisikan kembali seperti apa teknisnya
supaya nanti pelaksanaannya bisa berjalan dengan lancar. Alurnya untuk pembelajaran daring akan kita laksanakan. Yang pertama adalah wali kelas itu membuat grup WhatsApp, ya, sesuai dengan nanti pembagiannya saya di kelas berapa. Untuk kelas 10 nanti pembagiannya akan dilaksanakan oleh panitia PPDB, gitu ya. Ini bisa koordinasi dengan panitia PPDB. Setelah membuat grup WA, selanjutnya guru mapel membuat kelas di Google Classroom, ya, sampai dengan ada kode kelasnya. Kemudian guru mapel mengirimkan semua kode kelasnya, tentunya sesuai dengan mapel yang diajarkan, ke kurikulum. Untuk kemudian kurikulum merekap guru kelas, ya. Kemudian nanti rekapan kode kelas akan di-share lagi oleh kurikulum di grup PA sekolah, untuk kemudian dibagikan kembali oleh wali kelas ke anak-anak melalui grup PA kelas. Dan siswa masuk ke tiap kelas di dalam Google Classroom sesuai dengan kodenya, sesuai dengan mapelnya. Betulnya ini tidak ada perbedaan dengan tahun lalu, ya. Bapak Ibu, saya kira sudah paham benar perihal teknis ini. Cuma yang akan jadi permasalahan nanti adalah bagaimana siswa itu bisa masuk ke Google Classroom. Jadi terutama kelas 10. Oleh karena itu kita perlu pertimbangan gitu. Terutama untuk MPLS kelas 10 bisa nggak kita laksanakan secara tatap muka? Karena nggak mungkin, susah juga kita mengajarkan Google Classroom ke anak lewat video, susah juga dengan praktek, ya. Jadi mudah-mudahan bisa terwujud, gitu ya. Minimal untuk MPLS kelas 10 dulu deh, gitu ya. Biar pembelajaran daring ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, berikutnya saya akan mencoba untuk menyampaikan timeline dan kalender akademik semester 1, ya. Tahun pelajaran 2021-2022. 19 Juli itu adalah hari pertama masuk sekolah. Berarti hari Senin depan, ya. 19 Juli hari Senin kita masuk sekolah. Selanjutnya 19, 21, 22 Juli itu MPLS. Kemudian MPLS kelas 10, ya. Kemudian 23, 24 Juli itu MOPK, masa orientasi pendidikan kepramukaan. Apakah akan dilakukan secara daring? Bapak Ibu bisa mengambil kesimpulan sendiri lah, ya. Kemudian tanggal 13 sampai 16 September itu akan dilaksanakan asesmen nasional ANBK berbasis komputer KM, ya, September. Dan ini tidak hanya oleh siswa, guru-guru juga akan melaksanakannya, ya. Makanya siap-siap juga. Untuk siswa ini kita sudah punya DNS. Jadi ini sudah ada DNS siswa, ya. Jadi tidak semua siswa ikut AKM ini, gitu. Untuk kelas IPA 26 orang. Dan untuk kelas IPS-nya itu 24 orang. Jadi hanya perwakilan. Dan untuk guru mungkin informasinya menyusul. Selanjutnya 20 sampai 24 September itu penilaian tengah semester ganjil. PTS ganjil, ya. Kemudian 1 Oktober itu pembagian rapot tengah semester ganjil. Tanggal 20 Oktober 2021 itu milad
ke-22 SMA 1 Cibinong. Jadi usia sekolah kita tahun 2021 22 tahun. 22 tahun. Kemudian tanggal 6 sampai 10 Desember itu penilaian akhir semester. PAS ya. PAS 13 sampai 22 Desember itu pengolahan nilai, input nilai ke e-rapot dan pencetakan rapot dari e-rapot tanggal 13 sampai 22 Desember ya. Dan 23 Desember itu adalah pembagian rapot semester 1. Jadi titik mangsa rapot semester 1 itu 23 Desember. Gitu ya. Jadi ini adalah timeline dan kredit akademik semester 1. Semester 1 ya. Nah, selanjutnya adalah terima kasih. Pak Ira. Hadir, Pak. Coba ke sini dulu, Pak Ira. Mau di stop? Udah kembali ya. Jadi seperti Bapak Ibu, pembagian tugas mengajar dan tugas tambahan nanti akan saya share di grup. Dan tentunya ini nanti kalaupun situasinya berubah, tidak memungkinkan, kita akan kembali melakukan perubahan. Dan ya, sesuai dengan kebutuhan. Kita lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu tanya jawab ataupun diskusi. Silakan bagi Bapak Ibu yang akan bertanya, ya bisa mengklik tombol raise hand. Di bagian reaction ada raise hand. Ya, silakan Bu Tias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Ya, ada sudah. Oke. Enggak, saya hanya ingin membantu mendorong saja untuk MPLS. Saya juga berharap bisa tatap muka. Soalnya memang bingung ya kalau kelas 10 sama sekali belum pernah J-class gitu ya. Berdasar pengalaman kemarin kan, bahkan tahun lalu itu kalau nggak salah sempat ada tutoring dulu kan ya, tapi kan tidak berhasil juga gitu loh. Jadi apalagi kalau misalnya nggak ketemu, saya bicara begini ya berdasar pengalaman, kemudian juga berdasar saya lihat di sekolah lain, setidaknya kalau untuk kelas 10 pertemuan pertama sih maksain tatap muka gitu Pak. Kalau kata saya gitu ya. Jadi memang saya harap sebagai guru begitu, mudah-mudahan didengar oleh yang berwenang. Tolong MPLS tatap muka lah sehari aja lah gitu atau 2 hari atau gimana lah, ya nggak usah lama-lama barangkali ya. Tapi yang penting poin-poin utama misalnya tata tertib sekolah kita kayak apa, kemudian J-class-nya bagaimana, itu semua tersampaikan. Itu harapan dari saya. Begitu aja barangkali Pak yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi harapan Bu Tias untuk MPLS itu dilaksanakan tatap muka ya. Ini tadi saya sampaikan juga, ini saya juga bingung bagaimana mengkondisikan di kelas anak gitu ya. Mudah-mudahan harapannya memang bisa terwujud. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu, silakan. Mangga Pak Didin. Ya, mangga Pak Didin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Betul sekali, terutama kita akan menghadapi kegiatan MPLS pada tanggal 19, 21, dan 22, termasuk berikutnya masa orientasi kegiatan kepramukaan.
MPLS adalah salah satu sistem yang seharusnya kita dukung secara live atau luring, karena nanti di sana akan diterjemahkan berbagai macam misalnya seperti ini pengenalan secara fisik sekolah dan lain sebagainya, termasuk mungkin kita katakan psikis saja ya, sistem pembelajaran seperti apa. Sementara kalau untuk kelas 10 itu kan belum tahu teknis ya, termasuk mungkin Google Classroom. Maka dengan ini kita perlu dukungan dari semuanya. Kita perlu dukungan dari semuanya. Bagaimana teknisnya ini mau tidak mau, barangkali kalau misalnya ada kebijakan kita lakukan secara luring di luar jaringan. Gitu. Karena sangat fatal sekali kalau emang ini tidak bisa kita laksanakan. Dan juga ada beberapa permasalahan yang masuk dari orang tua siswa, termasuk siswanya banyak bertanya, ini sekolah itu kapan dan mau seperti apa? Bahkan pernah saya share juga di grup. Itu pertanyaan-pertanyaan itu tidak satu. Dan juga mereka mungkin punya prediksi dan melihat kegiatan dari sekolah lain, yang faktanya mereka menjalankan kegiatannya secara live atau langsung atau luring. Ada beberapa contoh, mungkin itu yang jadi pertimbangan mereka untuk bertanya. Nah, dengan demikian kita perlu kebijakan ya untuk melaksanakan kegiatan MPLS barangkali. Untuk kegiatan MPLS secara luring dengan meminimalisir ya. Dengan meminimalisir atau kita terapkan protokol kesehatan atau bagaimana pembagian kegiatannya itu. Tetapi yang lebih utama itu barangkali ya tentang kebijakan untuk mengadakan kegiatan MPLS yang notabene sangat penting untuk kelas 10. Itu. Jadi dalam hal ini kebijakan dari Bapak Kepala Sekolah barangkali kita tunggu dan kita dukung oleh semuanya. Itu. Kalau ini ya saya rasa kalau ini tidak bisa kita jalankan secara luring akan sangat fatal barangkali. Betul sekali kalau kita melihat dari aturan gitu ya. Kalau misalnya kita lihat dari aturan, apalagi sekarang PPKM bertambah lagi sampai 6 minggu gitu. Tapi mungkin barangkali kita bisa menyiasatinya ya secara intern. Itu saja barangkali kita perlu kesepakatan bersama dan terutama perlu kebijakan dari kepala sekolah, karena melihat ke belakang itu orang tua siswa itu ketika kita melakukan komunikasi itu banyak sekali yang merasa kecewa karena kita selalu berubah haluan. Termasuk yang kemarin ketika kita menuntut surat keterangan persetujuan dari orang tua siswa untuk melaksanakan atau PTM ya, untuk pelaksanaan kegiatan tatap muka, persiapan kegiatan tatap muka, kita menuntut mereka untuk membuat surat persetujuan dan kita sudah lakukan jadwal pengumpulannya. Ketika muncul PPKM akhirnya tidak bisa dikumpulkan karena anak tidak diperbolehkan ke sekolah. Itu pun hal-hal seperti itu menjadi satu kekecewaan baik bagi siswa ataupun orang tua. Dan sekali lagi barangkali di sini kita harus sepakati dan barangkali juga kita memerlukan kebijakan dari kepala sekolah. Itu saja barangkali. Jadi intinya yang sangat penting, MPLS ini bentuknya akan seperti apa dan saya harapkan kita siasati secara luring. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi intinya yang disampaikan Pak Didin sama Pak Buta saja bahwa untuk MPLS dilaksanakan secara tatap muka, gitu Pak ya. Tadi saya tampilkan data untuk kelas 10 itu 174 dan jumlah ini bisa saja bertambah atau bisa saja berkurang. Apalagi ada kasus di mana anak memilih sekolah yang kira-kira bisa ke sekolah gitu. Jadi kalau kesannya begini, kalau kita
tidak melaksanakan tatap muka, kemudian ada sekolah yang melaksanakan tatap muka, itu anak itu bisa jadi berpindah ke sana. Nah, itu memang harus diantisipasi juga. Tapi kemarin saya ke Tanggeng gitu ya. Dan pas pulangnya itu memang ada satu sekolah yang ternyata anaknya itu ada kegiatan. Sepertinya kegiatan ekstrakurikuler gitu. Mereka membawa bendera Singapura. Biasanya itu kalau bendera Singapura tidak mungkin kegiatan karate biasanya pramuka. Terus selanjutnya silakan Pak Gilang. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Pak, perihal masalah pembahasan mengenai pembelajaran jarak jauh, kan kita itu tahun sebelumnya itu menggunakan Google Class ya. Nah, berdasarkan dari pengalaman tahun kemarin, siswa itu kan kita itu 100 lebih Pak. Dan berdasarkan dari laporan di lapangan, rata-rata mereka itu ada yang keluar, bahkan banyak yang keluar dengan alasan mereka itu tidak punya HP dan kesusahan untuk mengakses Google Classroom. Mungkin solusi dari Gilang gini aja, ada saran mungkin buat kurikulum. Pembelajaran itu jadi dibuat dua Pak. Bagi yang mau menggunakan Google Classroom silahkan. Dan bagi siswa misalkan yang mau mengumpulkan ke sekolah, misalkan dengan kasih via WA atau via apa, juga silahkan gitu. Soalnya ini juga ada beberapa keluhan dari orang tua yang mengeluhkan bahwa belajar di SMA Negeri 1 Cibinong itu harus menggunakan HP bagus atau Android. Dan itu jadinya dijadikan akal-akalan oleh siswa untuk membeli HP baru, Pak. Jadi orang tuanya itu rada kurang mendukung gitu. Akhirnya ada yang kurang mendukung untuk sekolah di kita gitu, Pak. Terus kemudian perihal itu teh bahkan ada sampai siswa yang keluar dengan alasan dia gak punya HP untuk belajar. Seperti itu. Nah, seperti itu Pak ya. Dan yang selanjutnya itu saya ingin menyampaikan perihal ini Pak, perihal siswa dan orang tua yang menyampaikan bahwa untuk pembelajaran jika masih tetap seperti ini, ya mending kerja aja gitu, anak-anaknya akan dikirim langsung kerja dan atau misalkan lebih baik tidak sekolah saja. Saya juga jadi bingung gitu, karena ada kemarin sudah terlanjur menjanjikan bahwa kita akan melaksanakan pembelajaran tatap muka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi memang kan begini sebetulnya konsepnya itu kan ada daring, ada luring. Untuk siswa yang memiliki fasilitas HP dan jaringan gitu ya, yang bagus itu daring. Sementara untuk siswa yang tidak ataupun ada keterbatasan HP dan sebagainya itu luring. Gitu. Nah, masalahnya begini, ketika kita menggabungkan dua metode, satu metode aja kita sudah susah gitu. Apa dua metode itu akan kerepotan. Jadi kalau kita mau via WA, via WA. Kalau mau via Google gitu, pilih salah satu. Karena di sini juga jujur kurikulum akan kesusahan, lebih repot walaupun nanti dua seperti itu. Ya. Acak-acakan tidak bisa terdata. Susah mendatanya, susah mengevaluasi gitu kalau dua seperti itu ya. Jadi sebagai gambaran kemarin satu aja kita agak repot, tapi kamu dua gitu. Makanya sebetulnya bagi anak yang tidak terjangkau oleh HP atau tidak punya keterbatasan di HP ya, memiliki HP dan sebagainya, sebetulnya luring. Dan ini kan memang konsepnya seperti itu, daring dan luring. Sehingga nanti untuk pembelajaran ini kita akan maksimalkan dari data dulu saja ya, dari data dulu berapa siswa di tiap kelas yang memang tidak punya keterbatasan sehingga kita akan coba terapkan luring ya. Kan tiap bulan wali kelas ada jadwal untuk wali kelas ya,
jatah untuk wali kelas, dan itu bisa digunakan untuk menjangkau anak-anak kan. Memang tidak bisa ikut di dalam daring gitu. Selain itu juga kan ada home visit. Ya, itu dana itu kan sebetulnya penggunaannya ke situ gitu. Jadi wali kelas tidak bisa diam saja di kantor, kemudian tidak bergerak ke lapangan, tidak menjaga anak yang baik. Sebetulnya sih begitu kalau kita bicara. Ya. Tapi untuk tahun depan kan coba kita laksanakan, sehingga pembelajaran daring dan luring ini bisa berjalan dengan maksimal. Ya, gitu Pak Gilang ya. Jadi kita pilih mau via WA atau via Google Classroom. Oke. Berikutnya mungkin yang lain ada yang ingin disampaikan kembali. Kalau tidak ada, nanti kita akan lanjut ke perkenalan yang tiga orang guru baru tadi ya, karena tadi Pak KS Barangkali akan ada perkenalan ya. Pak Irfan, maaf Ya. potong sedikit. Pak Din, mangga silakan. Barangkali permasalahan yang sekarang sangat mendesak itu adalah untuk apa? Untuk kegiatan MPLS. Kita harus secepatnya mengambil kesimpulan dan kebijakan yang tepat. Itu karena kita juga kan sisi lain dari lingkungan sekolah-sekolah lain maksudnya yang notabene mereka melaksanakan secara luring gitu ya. Mungkin mereka melaksanakan surat luring dengan strategi. Maka kita juga harus memiliki strategi seperti apa. Tetapi dasar strategi ya jelasnya pasti ada kebijakan daripada kepala sekolah. Misalnya seperti itu. Nanti untuk pembagiannya kita bicarakan. Dan ini sangat penting sekali. Dan terutama banyak desakan-desakan dari orang tua siswa. Ya minimal kalau kita bisa melaksanakan untuk kedepannya, untuk masalah kegiatan belajar mengajar mungkin saja bisa dilaksanakan secara daring. Ya, secara daring. Tetapi Daringnya lebih maksimal daring gitu ya. untuk kelas 10 ya Pak Irfan, untuk kelas 10 yang barangkali belum tahu situasi SMA Negeri 1 Cibinong seperti apa penerapan daring itu. Ya. Maka titik tolaknya berawal dari MPLS. Itu barangkali. Sekali lagi mohon kebijakan dan strategi yang akan kita jalankan nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang Pak Din, dengan MPLS tatap muka kita juga bisa data mana anak yang bisa ikut daring, mana yang perlu difasilitasi secara luring gitu kan. Iya. Ya mungkin nanti karena Pak KS-nya ada tamu mungkin. Jadi nanti kita langsung dengan Pak KS ya. Ya. Mangga yang lain Bapak Ibu, sebelum ke perkenalan guru baru. Bu Nenden, mangga Bu Nenden. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyikapi yang Pak sampaikan perihal dihapusnya pelajaran TIK gitu ya. Jadi untuk tahun depan tidak ada lagi pelajaran TIK. Nah, menurut saya sekalipun TIK itu tidak diajarkan secara formal gitu ya, tapi bisa saja dilaksanakan menjadi program unggulan di luar jam pelajaran gitu Pak Irfan. Iya. Kan kita tahu untuk sarana komputer itu kita sudah punya ada 20 unit di lab yang siap pakai gitu. Yang menurut saya ini sebaiknya dimanfaatkan untuk kepentingan siswa gitu. Jadi sekalipun tidak ada pelajaran TIK, bukan berarti siswa sama sekali tidak bisa belajar komputer gitu. Dan program unggulan ini juga bisa jadi bahan bagi kita sebagai promosi gitu untuk mengatasi kelemahan kita dibanding SMK gitu kan. Selama ini SMK ini yang difavoritkan itu diantaranya jurusan TKJ ya, teknik komputer gitu. Nah mungkin kita bisa siasati, kita bisa atasi kelemahan kita ini dengan adanya program yang tadi saya sampaikan. Begitu saja mungkin Pak Irfan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saran yang sangat bagus dari Bu Nenden. Jadi karena kita fasilitas yang cukup komplit
Jadi bagaimana kalau TIK ini memang menjadi program unggulan. Tapi bukan menjadi eskul, Bu ya. Sebetulnya itu sudah pernah dibicarakan. Memang ini sudah dari zaman dulu sudah kita coba berikan waktu ke anak gitu ya. Kalau sore atau dalam situasi normal dulu, sore atau malam anak-anak bisa sekolah karena ada guru TIK yang standby. Tapi tidak jadi salah juga. Sekarang kita lebih maksimalkan lagi. Katakanlah ini semacam micro school gitu ya. Di luar waktu belajar gitu. Terutama bagi anak-anak yang punya bakat di dalam dunia komputerisasi itu bisa difasilitasi dan kita yang melalui program ini. Tapi di samping itu, kita juga perlu membuat program ini tidak asal-asalan. Artinya job desk-nya jelas, kemudian juga mau kemana arahnya itu harus jelas, gitu ya. Kemudian goalnya apa nanti? Kerja program kerjanya itu jelas, gitu ya. Nanti akan kita susun, gitu ya. Dan kita mungkin akan menunjuk siapa penanggung jawabnya. Ya, jadi dan harapannya tidak gradagjes gitu. Jadi permasalahan kita itu semangat di awal, kali ini melehoi gitu. Nah ini mudah-mudahan bisa berjalan dengan maksimal gitu ya. Seperti halnya mungkin program yang lain yang kemarin pernah disampaikan oleh PKS itu bengkel, ya, bengkel otomotif, sehingga kita punya jualan yang berbeda dan tentunya ini akan menjadi sarana promosi yang bisa menarik anak. Tapi kan bengkel itu tidak hanya sebatas bengkel gitu ya. Selain perlu menyediakan motor bahro juga itu perlu ada bengkelis gitu ya. Jadi orang yang bisa ya kita percaya untuk menjadi pelatih gitulah gitu ya. Karena teknisi mungkin ya. Karena tidak mungkin kita gitu. Kemudian mungkin kita juga perlu menyiapkan sarana yang lain, ruangan, kunci-kunci gitu ya, dan sebagainya. Nah, kemarin pernah Pak Iral dengan Pak Gilang menghadap. Tapi saya coba minta program atau apanya, alhamdulillah belum juga. Pak Gilang, mana Pak Gilang? Ya. RTW Pak, dari MPLS. Nah, MPLS ya. Tapi mudah-mudahan ya, rencana ini kan rencana bagus. Sedikit demi sedikit kita lengkapi, kita fasilitasi sehingga nanti kegiatannya bisa berjalan dengan maksimal ya. Begitu Bu Nenen ya, terima kasih sarannya. Selanjutnya ini Bu Tias masih bertanya? Sebentar, Masih. ada Imam datang sebentar. Enggak, saya cuma mau nambahin untuk Bu Nenden sih. Saya agree banget. Kemarin itu saya ngobrol sama Anggi ya. Dan dia sempat terlontar gitu pemikiran, Bu OSIS bisa nggak ada kegiatan apa sih ya semacam kayak TIK gitulah, Pelatihan mungkinnya pelatihan apa gitu. Sebetulnya sih tadinya gini, Anggi itu bilang gini, saya kan gara-gara saya suruh ketik PowerPoint ternyata nggak bisa gitu loh. Kemudian saya bilang, kamu kenapa nggak bikin program pelatihan gitu kek? Itu kan komputer di lab banyak ya nggak dipakai. Terus OSIS kan nggak ada pekerjaan gitu kan untuk sekarang ya. Terus kata dia, iya Bu pengen sih, cuman waktu itu mungkin sulit berkumpul dan seterusnya gitu. Jadi akhirnya tidak terjadi gitu. Jika memang mau dimulai sebagai program rintisan, barangkali bisa dimulai dari OSIS dulu lah atau gimana lah, itu terserah. Tapi saya ngedukung sekali. Karena sayang komputer nggak dipakai itu sayang banget. Itu satu. Ya bulan beli komputer, beli laptop dipakai ya. Gimana? Kita tiap bulan beli laptop, beli komputer, tapi nggak dipakai. Sayang. Bahkan yang komputer yang di lab itu udah ada yang disarang siraman. Tuh kan lebar gitu ya. Gemrong sirumnya komputer. Sudah harus diperbaiki gitu kan sayang.
Ya betul. Terus satu lagi yang saya pengen ngobrol Pak Irfan, saya pengen sekali barangkali bisa ya kita buat strategi atau sebulan sekali waemah ketemu anak satu kelas, bisa nggak sih gitu ya? Masa sih kan bisa gantian hari Senin 10 IPA 1, Selasa 10 IPA 2. Yang penting ketemu wali kelas atau misalnya guru yang trouble yang punya masalah besar dengan kelas itu. Saya rasa kalau selama masih PPKM, sekedar ketemu sekali-sekali gitu, masa sih nggak bisa banget, jangan lebeng gitu ya kayak kemarin. Terus kemudian jadi akhirnya kita kayak nggak ngajar gitu kan. Jadi nggak asik banget kalau menurut saya. Udah mah nggak kenal anaknya, anak nggak kenal kita gitu ya. Kemudian seperti kemarin FLS 2N, itu pas kita mau ngejaring anak, susah karena kita nggak tahu bakatnya, nggak kenal sama sekali. It's really difficult gitu loh. Jadi saya berharap kurikulum dan kesiswaan mungkin bisa meramu satu kebijakan bersama kepala sekolah. Tolonglah gantian barang sekali wesa sasih gitu kalau memang masih PPKM dilanjutkan sampai entah kapan gitu ya. Kalau bisa kita ketemu deh sama anak-anak. Tidak usah muluk-muluk targetnya tiap hari atau tiap minggu ketemu. Tapi diagendakan sekali sebulan wae mah pepenak gitu loh. Selain wali kelas, home visit. Saya rasa itu aja yang ingin saya sampaikan. Assalamualaikum. Tambahkan. Kalau tahun lalu kita ketemu di pembagian rapot sekali, semester sekali. Enggak ada tambahan, Pak Didin? Ya, menyikapi dari tadi yang dikatakan oleh Bu Tias, bahwa betul sekali sebetulnya di dalam kegiatan OSIS, pembinaan OSIS itu bisa dimasukkan, ya, termasuk tadi pembinaan dan monitoring. Di dalamnya itu penguasaan materi, bahan, dan lain sebagainya, termasuk pembuatan proposal dan lain sebagainya, itu adalah merupakan kinerja dari pembinaan. Jadi nanti bisa disikapi oleh pembina OSIS dan ditindaklanjuti dan dibuatkan jadwalnya barangkali seperti itu. Karena memang selama ini kita terkendala, bahkan boleh dikatakan hampir tidak pernah melakukan pembinaan terhadap OSIS dan jajarannya, bahkan komunikasi. Ya, duduk saja barangkali ya. Ketika kita akan menghadapi suatu event, barangkali itu baru ada terjalin komunikasi. Sebetulnya itu adalah bagian kewajiban dari kita, terutama dari kesiswaan, melakukan pembinaan dan juga monitoring. Dan masukan itu dari Bu Tias tadi, dan termasuk kehendak mungkinnya keinginan dari Ketua OSIS untuk melakukan istilahnya itu untuk meningkatkan kompetensi diri di dalam bidang komputer. Barangkali masa tidak bisa membuat PowerPoint itu kan lumayan jarang gitu ya. Nah, itu saja barangkali. Terus yang kedua ya tadi untuk masalah daring ini ya kita coba menunggu kebijakan, setidaknya kita bertemu secara live dengan anak gitu ya, termasuk dasarnya ini di MPLS ini itu, dan mungkin yang lain juga sama lah, sama sepakatnya gitu, cuma teknis dan sistemnya itu akan seperti apa. Tapi yang terutama ini adalah mungkin dari kebijakan gitu ya. Itu saja barangkali. Terima kasih. Jadi memang begini, apalagi kita sekarang mau akreditasi gitu ya, data yang kita miliki harus lengkap mungkin gitu, sehingga nilai akreditasinya bagus. Makanya selain kepala sekolah, tiap wakat juga harus punya program kerja sampai ke bawah, ke pembina eskul juga harus punya program kerja. Selanjutnya wali kelas juga harus punya program kerja. Kita mau ngapain di kelas itu, waktunya kapan, mau ngapain, kita harus berangkum. Waktu itu saya pernah memberikan 11 lembaran saja gitu ya, selembar program kerjanya mau ngapain, dengan waktu itu pernah gitu ya. Termasuk pembina OSIS. Nah, nanti di kesiswaan itu akan ada 2 staf. Silakan nanti lokasi kesiswaan akan menunjuk siapa yang akan menjadi staf administrasi dan salah satunya menjadi pembina OSIS. Nah, pembina OSIS inilah nanti akan membuat program kerja untuk OSIS. Karena walaupun OSIS ini adalah kumpulan siswa katakanlah terbaik, tetapi mereka juga perlu dibina gitu ya. Dibina cara membuat proposal, dibina cara penggunaan komputer dan sebagainya.
Silakan nanti pembina OSIS yang dipilih bisa memprogramkan itu. Dan saya harapkan semuanya kita punya program kerja untuk setahun ini, punya program kerja ya. Mangga yang lain? Ada lagi? Silakan klik raise hand. Ya. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita perkenalan dengan guru yang baru. Mangga Ibu Yohani dulu. Itunya. Speakernya di dulu. Unmute. Ya, silakan Bu Yohani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pernah ningali, Mas. Waalaikumsalam. Asa kenal ya tanya. Wah, dibuka videonya yang lain. Yang lain itu dibuka itunya videonya tuh. Aduh maaf, ini saya mah nggak mau di video acak-acakan. Pak Ira, coba dibuka Pak Ira. Bandwidth-nya cenah mang. Ripuh meureun. Coba. Pakai hotspot dari HP coba kali-kali. Ya. Oppo A12, Oppo A12. Siapa tuh Oppo A12? Ada RCMFG. Assalamualaikum. Semuanya buka dulu videonya, kita akan screenshot untuk jadi laporan. Tinggal ya acak-acakan. Karena ada tos acak-acakan yang buku. Yang mereka ream video, teh. coba raise hand. Ini belum kebuka sih ini. Iya. Halo Bu Yohani. Halo Ibu. Damang. Alhamdulillah. Nah tengah gendutan licik ah. Oppo A12. Oppo A12. Oppo A12. Oppo iki. Udah bisa dibolehin. Selamat. Salah itu kita. Mangga Bu Yohani dilanjut. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuni, guru bahasa di SMA Negeri 1 Cibinong. Saya kepada kepala sekolah di dalam kurikulum dan bidang kesiswaan kepada seluruh Bapak Ibu yang mengajar sekolah tetap sekolah. Dan terakhir mohon bimbingannya, mohon arahannya karena mungkin saya istirahat kemarin. Jadi mohon bantuannya untuk guru-guru semua. Terima kasih. Oh iya. Terima kasih Bu Yohani kenalannya. Ya, iraha ngaliwat. Hayu. Ditunggu pisan. Buka itu, Bu. Jangan dianggap bercanda. Selanjutnya. Goreng ulen. Silakan Ibu Ajeng Tri Nurahwati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Ajeng Tri Nurahwati. Dari Biasa mana? dipanggil Ajeng. Dari mana? Dari dulu. Biasa dipanggil Ajeng. Semoga nanti ke depannya bisa bekerja sama dengan Ibu dan juga Bapak agar saya bisa memberikan Itu apa itu? untuk SMA Negeri 1 Cibinong dengan kinerja saya yang optimal dan juga konsisten. Mohon bimbingannya semuanya. Liwat nggak kan deh?
Siapkan balong. Balong. Dimancing, Pak. Ya. Terima kasih Ibu Ajeng. Selanjutnya Ibu Dita Khairunisa, silakan. Mangga Ibu Dita. Ibu Dita, nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Agus wonten aneh. Ya teh speakernya perkenalan ya Kak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semuanya. Perkenalkan, nama saya Dita Khairunisa, biasa dipanggil Dita. Kebetulan alumni dari SMA Cibinong lulusan tahun 2016. Saya bekerja sama dengan Bapak Ibu guru semua dan mohon bimbingannya. Terima kasih. Yuk, sami-sami. Siap dibimbing dan siapkan putrina. Jadi kena putri. Ya. Terima kasih sudah perkenalan Bapak Ibu ya. Untuk pertanyaan ketiga guru baru ini mungkin bisa di belakang layar saja. Ya. Bertanya kapan mancing, kapan ngirim putih, kapan ngeliwat itu bisa di belakang. Kado, dasar. Tapi kalau nggak salah sekarang kan musim padu gitu. Asik. Bapak Ibu yang baru bergabung gimana SMA Cibinong ya, jangan heran gitu, tidak usah kaget. Motong dulu Pak Irfan sebentar ya, boleh? Enggak. Dari hasil perkenalan tadi ada 3 agenda ya. Yang pertama liwat, yang kedua putri, dan yang ketiga kan. Terima kasih. Banyak sudah dicatat ya. Mau hilap geraheng. Jadi bagi guru-guru yang baru tidak usah kaget ya. Di Cibinong memang seperti ini. Alhamdulillah kekeluargaan kita bisa kita jaga dengan baik gitu ya. Dan mudah-mudahan nanti bisa bergabung dan bisa bekerja sama juga gitu. Dan yang penting selain tugas utama juga diharapkan sumbangsi di luar itu Berupa kado dan putih. ya itu memang di luar itu. Ya. Jadi di Cibinong itu jadi ada dunia pergambaran gitu. Tapi nanti yang ketiga guru baru ini ditunggu kedatangannya di sekolah ya, karena ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Sesuatu yang ya mudah-mudahan betah di SMA 1 Cibinong ya. Amin. Baiklah, ini sudah pada ngisi daftar hadir? Udah. Cukup yang di link yang dibagikan di sini aja kan? Nggak usah yang di WA diisi lagi? Yang di link aja, yang link di sini aja. Sama Bu, sama aja. Sama aja kan ya? Hai Pak Ira. Ada yang ingin disampaikan lagi Bapak Ibu? Belum kita live bersama-sama. Saya mah cukup off. Cukup ya, untuk pertemuan ini bisa dipahami, dimengerti. Intinya bahwa untuk tahun ajaran PPKM selesai kita akan masuk daring. Maka Bapak Ibu guru mapal untuk membuat kode kelas di Google Classroom, Bapak Ibu wali kelas untuk membuat grup WA, ya. Nanti kurikulum makan mereka, dan jangan lupa nanti perangkat pembelajarannya disiapkan. Perubahan di mana? Untuk perubahan kelas tidak ada ya Pak? Oh, siswanya gitu, kelas tidak ada ya, karena nanti akan merubah lagi di dapur ya. Baiklah, kalau memang tidak ada lagi, kita cukupkan saja pertemuan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita rasakan pada hari ini
ada manfaatnya gitu ya. Dan mudah-mudahan untuk tahun pelajaran 2021-2022 bisa berjalan dengan lancar, baik dari kegiatan pembelajaran kemudian bagi yang perguruan ya. Itu tuh sapu tangan, Pak. Akhir pada pertemuan hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Baiklah, saya dari Studio 1 Simancip dibagikan secara daring. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih ya. Ucapkan selamat. Sampai jumpa kembali. Terima kasih. Untuk pertemuan ini saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu mau keluar sendiri atau saya kick satu-satu. Dikeluarkan aja dengan sendirinya. Oke, siap. Matur nuhun. Assalamualaikum. Salam. Kita baju bodas kalah.